Masih di Intips, Informasi dan tips Ramadan. masih bareng sama Johan Dan juga Novita. Dan kita masih ngebahas soal gimana sih, bukan gimana sih, Bukan tapi gimana, Jo. manfaat puasa bagi kesehatan tubuh. Betul. Selama ini kita kalau puasa kan kayak lemes-lemesan, malas-malesan. Tapi ternyata puasa itu punya banyak sekali Iya. manfaat untuk kesehatan tubuh Dikira kita. puasa gitu. penyakit kita bertambah ya, Jo. Nah, karena padahal lemes. banyak manfaatnya ya. Betul. Karena nggak makan. Betul, karena nggak makan, Nggak lemes, minum, nggak minum seharian, tapi suruh tetap kerja keras sebagai kuda gitu kan. Nggak gitu juga. Oke, dan selanjutnya tadi kita sudah kasih tahu manfaat puasa untuk kesehatan tubuh pemirsa Rati TV. Yang pertama adalah bisa yang namanya meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Ya, yang kedua tadi itu menurunkan tekanan darah. Yang ketiga juga bisa menurunkan gula darah. Yang keempat membantu membuang lemak. Lemak ya. Yang kelima Diet berpahala. Diet berpahala. Emang itu puasa adalah diet berpahala. Yang kelima adalah meningkatkan kesehatan jantung. Dan yang keenam itu tadi bikin awet muda dan memperpanjang umur. Oke, Insyaallah. Insyaallah. Yang selanjutnya adalah mengurangi peradangan nih pemirsa Rati TV. Jadi manfaat Kok bisa, Jo? Bisa. Jadi manfaat puasa terhadap kesehatan selanjutnya adalah kemampuannya untuk mengurangi yang namanya peradangan gitu. Peradangan sih banyak penyebabnya ya. Mulai dari pola makan yang tidak sehat, sumber radikal bebas, yang konsisten, dan juga makanan yang menyebabkan peradangan gitu. Gula rafinasi atau gula yang dimurnikan seperti karbohidrat olahan, alkohol, susu, daging, dan makanan yang digoreng itu bisa menyebabkan yang namanya peradangan Iya, gitu. Jo. Ya, Tapi Nov, namun ya. tidak hanya bersumber dari makanan, reaksi metabolisme juga menghasilkan radikal bebas seperti superoksida dan hidrogen peroksida. Melewatkan sarapan saja juga dapat mencegah peradangan, Jo. Betul. Jadi puasa itu bisa untuk mengurangi yang namanya peradangan Peradangan. karena adanya keseimbangan hormon yang lebih baik lagi. Betul. Gitu. Ya, selanjutnya ada apa, Nop? Ada meningkatkan regenerasi sel. Sel-sel kulit mati? Oh, bukan. Sel-sel jahat. Sel-sel jahat. Kalau kata ya. Orlin, kuman-kuman jahat, ini sel-sel Sel-sel jahat. jahat ya kalau katanya Orlin ya. Oke, jadi bisa meningkatkan regenerasi sel ya, Nop ya. Iya, seiring bertambahnya usia, sel-sel jahat dapat berkembang biak di seluruh tubuh tanpa pengawasan dan jaringan yang rusak ini turut berperan terhadap penyakit progresif, Jo. Oke, jadi manfaat puasa untuk kesehatan itu membuat tubuh mendaur ulang sel dan suatu proses pencernaan sendiri itu pada tingkat sel yang disebut namanya autopagi. Tapi tidak hanya mencerna lemak untuk mengisi bahan bakar saat puasa, tubuh juga menargetkan sel-sel yang rusak dan juga jaringan tua untuk mengoptimalkan sumber daya untuk bertahan hidup gitu. Iya, manfaat puasa juga terhadap kesehatan dapat meningkatkan kerusakan sel dan jaringan yang tidak berfungsi melalui perlindungan selektif, Jo, yang dapat melindungi jaringan sehat karena mereka merespon kondisi buruk seperti kelaparan atau puasa. Oke, jadi regenerasi sel lebih cepat ya dengan kita Iya, berpuasa gitu. betul. Selanjutnya Ada melindungi otak, Jo. melindungi otak. Penelitian tentang penuaan dan fungsi otak telah meningkat secara substansial dalam dekade terakhir. Harapan hidup telah meningkat jauh melampaui apa yang pernah dianggap mungkin. Jadi, manfaat berpuasa untuk kesehatan tampaknya secara spesifik membantu mekanisme perlindungan di otak, Jo. Oke, jadi mungkin karena balik lagi sih segala sesuatu itu berhubung dengan apa yang kita makan gitu ya, Iya. Nop ya. Jadi kalau misalkan puasa itu kan kita makannya tuh lebih terkontrol ya. Iya, teratur ya, Lebih Jo. terkontrol, lebih teratur, dan itu juga berfungsi Ya, juga kadang-kadang untuk tubuh kalau kita di sehari-hari kan makan harusnya 3 kali ya, Jo. Tapi kita biasanya cuma siang doang atau malam doang, sore doang. Padahal sarapan itu juga penting. Betul. Sarapan sama sahur itu penting ya, Jo. Nah, kalau misalkan ketika puasa itu kita udah jelas ya, ketika sahur pasti makan. Buka Jamnya puasa gitu ya. jamnya pun juga sama, nggak akan berubah. Kalau misalkan sehari-hari tidak puasa, kita makan seperti yang Novita bilang tadi, sesuka kita sendiri gitu ya, sekarpe dewek gitu. Apalagi kalau nggak ada dalam yang tubuh. ngingetin ya, Jo. Nah, Sabar, Jo. sabar ya. Nggak ada yang ngingetin.
Tapi emang gitu sih ya Nov ya. Kalau misalkan kita nggak puasa makan sesuka hati. Kadang makan pagi dirapel sama makan siang gitu betul. kan. Kalau misalkan puasa ya udah sahur makannya pas sahur, buka makannya ya pas buka. Betul gitu. Jo. Bundina ada apa lagi Jo? Selanjutnya mengurangi produksi produksi protein berbahaya gitu. Ada banyak sekali protein dan juga produk metabolisme yang menyebabkan peradangan terutama di otak, dan puasa ini dapat membatasi kalori yang menghambat produksi radikal bebas dan juga protein yang mengiritasi setiap sitokin inflamasi gitu. Dan bukti-bukti pun juga sudah menunjukkan bahwa ini tuh dapat menghambat penuaan otak, dan juga manfaat puasa dapat menurunkan produksi radikal bebas dan juga melindungi pemirsa TV dari dampaknya juga. Yang menarik nih Nop, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa tidak hanya kerusakan radikal bebas dan juga produksi sitokin inflamasi melambat, tetapi produksi sitokin pelindung meningkat saat berpuasa gitu. Baik banget ya Jo bagi tubuh ya Jo. Betul, apalagi tubuh dan protein. Otak ya. Protein kan sangat-sangat membantu untuk tubuh juga gitu. Next ada mendorong respon stres yang sehat. Jadi stres ringan jarang itu ya Jo ya untuk kayak apa sih kalau misalkan apa sih ya? Mendorong respon stres yang sehat. Jadi kadang stres itu kan lah ya. Kita tahu sendiri kadang kita tuh kayak stres kerjaan dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan puasa tuh kita tuh menjadi lebih rileks lagi, tidak stres lagi seperti itu. Jadi memberi sedikit tekanan pada otak ya Jo ya. Stres ya dapat menyebabkan serangkaian tindakan yang melindungi neuron dari kerusakan dan kematian pada hewan percobaan. Betul sekali. Nanti walaupun tadi kita sudah bilang itu banyak yang teliti tentang hewan gitu ya, tapi itu juga bisa peneliti ahli bisa menghitungannya tuh apa ya bahasanya ke manusia, menerapkannya ke manusia walaupun masih dalam proses penelitian. Kalau hewan sudah ada hasilnya, tapi manusia itu masih dalam proses penelitiannya. Nanti kita akan bahas lagi ya. Agak berat ya hari ini bahasanya ya Bu ya. Iya Bu. Saya juga agak mikir. Betul. Nanti kita bakalan balik lagi dengan informasi dan juga tips menarik lainnya. Tetap di Intips. Informasi dan tips Ramadan.